apa yang perlu kami sampaikan. Semua orang sekarang berisiko. Kita, kami, saya, Anda, kamu semuanya ada berisiko. Yang pada waktu itu tanggal 16 Maret 2020 itu seluruh sekolah belajar dari rumah. Upaya sekolah sudah luar biasa. Awal untuk melaksanakan himbauan itu atau melaksanakan perintah dari pemerintahan, Kementerian Pendidikan dilaksanakan. Sekarang sudah tidak ada swab ulang lagi seperti yang sebelumnya. Memberikan suatu solusi jawaban sehingga mudah-mudahan hal-hal yang telah disampaikan secara kurang jelas akhirnya menjadi jelas. Kita sebelum kegiatan ini kita mulai, apapun marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing, sehingga hari ini sesuai dengan agenda teman-teman, agenda dari kecamatan, dari tim kesehatan dan juga dari Kodim, ya, nanti akan berjalan dengan lancar. Berdoa dipersilakan. Kemarin sebenarnya Bapak Ibu sudah diinformasi bahwa Mas Rofi besok ada tamu dari kecamatan gitu. Bayangan saya Pak Camat sama beberapa ternyata banyak sekali. Sehingga jujur tadi sempat bingung. Saya ditelepon, Mas Rofi lo tamu. Oke gitu. Sehingga mohon maaf Bapak Ibu, kita juga dari pihak sekolah hari ini kita ini yang ada sekarang kondisinya hanya saya dan Bu Kurikulum, Bu Erna. Sehingga kami pun masih belum tahu apa Bapak Ibu semua yang perlu kami klarifikasi, apa yang perlu kami ceritakan, apa yang perlu kami sampaikan untuk tentunya mengatasi masalah terkait dengan COVID. Mungkin hanya itu di awal yang bisa kami sampaikan, karena kami juga apa ini kira-kira teman ini yang diinginkan dari SMK 1. Sehingga nanti mungkin dari Pak Camat, Pak Dandim, Bu dari Puskesmas, nanti apa yang kira-kira perlu kami klarifikasi akan kami jelaskan sesuai yang memang ada di sini selama ini, akan kami jelaskan bersama dengan Bu Erna. Untuk itu mohon saya berikan ke Pak Camat dulu. Di kamar tidur menang bawa HP. Tapi kalau ditanya sudah cari belum, sudah olahraga belum dan sebagainya. Jadi mungkin cari yang sebentar sambil mencari panas atau sambil olahraga lagi. Mohon bantuannya kepada bapak-bapak, ibu-ibu, Pak Srofin khususnya dengan Ibu Erna, bahwa anak-anak kita juga walaupun usia dini, usia muda, walaupun punya kekuatan lebih misalnya, tapi juga tetap dalam kategori rentan. Risiko juga. Semua orang sekarang berisiko. Kita, kami, saya, Anda, kamu semuanya ada risiko. Apalagi kami, saya sering keliling, misalnya Bu Enang juga sering merawat, akhirnya risiko semua. Jadi mohon bantuannya bahwa kita semuanya, pertama kita tidak panik ya Bu ya, Bu Enang ya. Kita tidak panik, kita tidak panik itu, tidak bingung, kita yakin bahwa segala sesuatu ini bisa dicarikan. Ini ya. Kalau misalnya ada anak didik kita, saudara kita yang memang kesulitan, kita bantu. Kalau perlu isolasi mandiri, kita juga bantu. Pemerintah juga membantu. Set house siap. Demikian juga puskesmas juga bantu semuanya. Jangan khawatir, jenengan juga harus mempunyai nomor telepon puskesmas yang terdekat, Bu Endang dan sebagainya pada saat dibutuhkan, baik anak didik maupun sesegera mungkin. Nah, tidak menunggu mobil misalkan. Jadi puskesmas siap sedia. Demikian juga perawatan ada disiapkan semuanya sehingga anak-anak kita, siapapun di lembaga sekolah yang begitu besar, begitu banyak, kalau butuh bantuan sesegera mungkin. Sedangkan di kami juga Bapak memang sempat kejadian di kecamatan. Kami akan menambahkan upaya sekolah yang dilaksanakan dalam kegiatan pembelajaran, termasuk kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan Bapak Ibu guru serta anak-anak. Bapak Ibu, perlu kami sampaikan bahwa awal COVID merebak di Indonesia, yaitu di Malang, yang pada waktu itu tanggal 16 Maret 2020
itu seluruh sekolah belajar dari rumah. Khusus pada saat itu instruksi dari Gubernur Jawa Timur khusus untuk SMK yang pada tanggal 16, 17, 18, 19 sedang melaksanakan kegiatan UNBK boleh melaksanakan UNBK. Tetap kami shift sampai dengan sore hari kami laksanakan, tentunya tetap dengan protokol sehingga anak-anak tidak sempat untuk yang shift 1 ke shift 2 tidak sempat bertatap muka dengan yang lain. Kami menyediakan 7 ruang lab ujian sudah dilaksanakan pada tanggal terakhir tanggal 19 Maret 2020. Kemudian hari Jumat itu anak-anak sudah kami istirahatkan di rumah. Bapak Ibu guru juga hari Jumat itu kami pertemuan sebentar untuk persiapan pembelajaran daring praktis pada tanggal 16 sampai 23 hari Seninnya 23 Maret 2020 itu kami sudah menggunakan pembelajaran daring untuk kelas 10 dan kelas 11 di semester genap sampai dengan pada bulan Juni, sehingga kami tidak mendatangkan siswa sama sekali. Bapak Ibu guru juga tidak datang ke sekolah sama sekali. Semua kegiatan pembelajaran dilaksanakan dari rumah. Ini pada akhir semester genap tahun 2019-2020. Kemudian pada saat awal tahun ajaran baru, kegiatan PPDB ini kebetulan masih belum dibongkar oleh Pak Asrofi. Kegiatan PPDB semua online murni sampai dengan MPLS online murni. Semua materi-materi yang Bapak Ibu sampaikan itu kami kemas di ruangan ini menggunakan backdrop yang sudah ada ini, semua menggunakan daring. Sampai dengan hari ini kami belum mendatangkan siswa ke sekolah sama sekali, sehingga untuk kelas 10 pada waktu pembukaan kita menggunakan Google Meet ya Pak ya, Google Meet bersama dengan orang tua. Kemudian yang beberapa yang ada di ruangan ini tim panitia MPLS saja pada tanggal 17 Juli 2020. Ini awal tahun ajaran baru. Namun Bapak Ibu guru juga tidak datang ke sekolah, tetap masih di rumah karena kami juga khawatir kalau kami mendatangkan sekian banyak, karena jumlah armada di SMK 1 itu untuk tenaga gurunya ada 100 orang, kemudian tenaga jarangka dan staf administrasi itu sekitar 40-an, sehingga cukup banyak. Sehingga pada awal tahun pelajaran itu MPLS semua dilaksanakan secara daring. Kemudian 1 minggu ke depan baru mulai kegiatan pembelajaran. Pembelajaran dilaksanakan juga secara daring, namun Bapak Ibu guru untuk jadwal yang kami siapkan adalah jadwal pelajaran secara blok Pak. Blok artinya karena dari kementerian juga disarankan bahwa pembelajaran tidak boleh lama, hanya 30 menit per mata pelajaran, dan tidak boleh berlangsung lama, hanya paling banyak 3 sampai dengan 4 mata pelajaran. Sehingga jadwal yang kami susun itu dimulai pada jam 7 dan berakhir pada pukul setengah 12 saja. Sedangkan tugas-tugas lain itu bisa dikerjakan di siang hari atau sore hari pada anak-anak. Kemudian penyiapan materi kami teman-teman MGMP yang anggotanya hanya 5 sampai dengan 6 orang itu kami siapkan ruangan sendiri, yaitu di ruang-ruang teori yang tidak digunakan untuk belajar. Tetapi dari teman-teman dari Sarpa sudah diatur bahwa ruangan itu didesain hanya untuk paling banyak 18 orang, namun hanya diisi paling banyak itu 8 orang setiap ruangan. Kemudian diatur kursi yang jaraknya juga cukup panjang, cukup jauh, itu berlangsung mulai tanggal 24 Juli sampai dengan Agustus ya, sampai dengan Agustus awal tanggal 10 Agustus itu seperti itu. Jadi teman-teman datang tetapi hanya piketnya ketika pembelajaran itu berlangsung. Misalnya pada hari ini yang mata pelajaran yang berlangsung itu adalah matematika, kemudian kelompok kejuruan, hanya teman-teman itu yang datang ke sekolah. Jadi di ruangan yang sudah kami sediakan masing-masing.
Kemudian pada awal Agustus itu pada tanggal 10 yang kita 10 Agustus itu masih KBM. Kemudian teman-teman dari kesiswaan minta waktu boleh untuk anak-anak lomba ini model apa Pak? Model daring Bu, oke. Kalau model daring dipersilahkan diambil pada tanggal 3 pokoknya hari Rabu, Kamis, Jumat. Jadi 10, 11, 12, 13, 14 itu teman-teman dari kesiswaan mengadakan kegiatan lomba-lomba dalam rangka HUT, namun semua melalui daring, jadi tidak mendatangkan siswa sama sekali, semua daring. Nah, kemudian pada tanggal 17 itu kami memang mendatangkan di ruang indoor ini, tentunya tak protokol kesehatan untuk mengikuti kegiatan pengibaran bendera pusaka di Jakarta. Kita live melalui media yang disiapkan di sekolah. Setelah itu kita pulang, hanya hormat bendera, kemudian ulang. Nah, yang perlu kami informasikan berkaitan dengan kegiatan informasi yang diterima oleh Bapak dan Ibu, mungkin laporan dari masyarakat berkaitan dengan yang terjadi di SMK 1. Yang pertama, pada waktu almarhumah meninggal, yang Ibu Masitoh itu meninggal, itu beliau sejak tanggal 12 Agustus yang pada waktu anak-anak lomba itu kan tidak ada KPM, sehingga Bapak Ibu guru tidak ke sekolah, beliau sudah tidak masuk. Jadi tanggal 12 Agustus itu beliau sudah tidak ke sekolah. Kemudian pada tanggal 17 kami datang ke sekolah, beliau tidak bisa datang ke sekolah karena ada informasi beliau rawat inap. Jadi rawat inap yang informasi awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 beliau itu sudah ke rumah sakit Persada itu namanya yang di Araya. Kemudian dari sana dirujuk ke rumah sakit Aisyah yang di Binoyo. Nah, itu dari tanggal pokoknya sebelum tanggal 17 Agustus beliau sudah tidak ke sekolah. Itu yang almarhumah Ibu Masito. Kemudian setelah dirawat ya kita tetap ikut perkembangan informasi, ya kita selalu berdoa untuk kesembuhan beliau dan sebagainya. Kemudian pada hari Sabtu Sabtunya berarti 22 ya. Kalau 18 19 bingung nggak bisa hitung-hitung. Pokoknya hari Sabtu tanggal 17-nya itu Senin, 17, 18, 19, 20, 21, 22 itu jam 11 siang kami mendapat ada informasi berita duka. Namun pada waktu tanggal 17 sampai dengan sekarang, karena 17 itu hari Senin tanggal merah, kemudian 18-19 itu sempat ada KPM itu 2 hari, tetapi hanya teman-teman tertentu yang datang ke sekolah. Kemudian tanggal 20 libur, 21 cuti bersama. Begitu tanggal 22 itu ada informasi berita duka dari Bu Masito, sekolah menonaktifkan teman-teman semua pada 1 minggu full, 1 sampai dengan sekarang ini itu tidak datang ke sekolah. Jadi semua kegiatan belajar daring dilaksanakan dari rumah masing-masing. Teman-teman yang dekat dengan beliau, karena kebetulan Ibu Masito ini adalah dari akuntansi yang ketika sebelum sakit itu juga belajar bersama-sama dengan beliau, sudah dirapid semua, alhamdulillah semua non reaktif sampai dengan hari ini. Dan teman-teman sejak beliau meninggal itu sampai dengan hari ini, alhamdulillah kami monitoring selalu mereka sudah di rapid dan non reaktif itu sampai dengan hari ini. Mudah-mudahan teman-teman kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian pada saat hari Rabu malam yang tanggal 19 malam,
19. Jadi tanggal 18 itu 17 Ibu Kepala Sekolah masih ke sekolah bersama-sama dengan kami untuk mengikuti detik-detik proklamasi. Kemudian tanggal 18 izin Ibu, saya 2 hari ini tak nunggu bapaknya kok agak sakit, jadi Ibu istirahat dulu, monggo nunggu bapak. Enggak, kami dengan teman-teman yang di sekolah. Jadi mulai dengan tanggal 19 Agustus itu Ibu Kepala Sekolah sampai dengan hari ini belum ke sekolah sama sekali. Karena begitu tanggal 19 Agustus itu dibawa ke rumah sakit UB, kemudian di sana penuh, kemudian dirujuk ke Lapalet. Setelah itu mungkin hasilnya seperti apa kami juga belum dapat informasi yang pasti. Akhirnya kami tadi pagi baru dikasih informasi oleh Pak Camat, walaupun kemarin sebelumnya kami sudah koordinasi, kami Bu Indra dan pihak Puskesmas, kami juga sudah komunikasi dengan salah satu guru di perangkat SMK 1 ini bahwa minta informasi terkait dengan adanya informasi yang tidak jelas asalnya, sehingga kami perlu koordinasi karena ini bagian daripada wilayah kami, Kelurahan Bangul Sosari, sehingga kami berkewajiban juga baik secara moral. Kemarin sudah dapat informasi bahwa memang salah satu keluarga daripada anggota besar SMK 1 ini kena musibah dengan anak meninggalnya Pak Arif, dan ternyata yaitu tadi ada informasi yang tidak tahu arahnya dari mana, terus kemudian asal usulnya dari mana kita nggak tahu, tahu langsung. Nah, akhirnya melalui Pak Camat diubiak-ubiak, Pak, ayo disambangi, jadi SMK 1 itu tidak pernah mendapat perhatian, ya, seolah-olah seperti itu, Pak. Dan memang betul, Pak, saya mengakui, Pak, Satgas yang khususnya wilayah Kelurahan Bangul Sosari ini, Bapak, melalui Pak RW, karena mungkin Pak RW-nya juga belum sempat sowan, atau khususnya kami yang dari kelurahan belum sama sekali belum pernah sowan ke SMK 1 ini. Kami juga mohon maaf Bapak, baru kali ini kami mengikuti kegiatan yang ada di sini, dan karena kami juga orang baru, begitu masuk terus kemudian adanya COVID, sehingga kami belum bisa berkenalan dengan teman-teman. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, karena informasi dan kegiatan yang telah dilakukan oleh SMK sudah sesuai dengan arahan atau anjuran yang diharapkan dari pemerintah, baik itu melalui Dinas Pendidikan maupun melalui Dinas Kesehatan. Itu upaya-upaya telah dilaksanakan, sehingga mau tidak mau kami juga nanti akan menginformasikan kepada warga kami, barangkali mendengar informasi khususnya untuk SMK 1 yang sifatnya kurang berkenan, kami bisa memberikan suatu solusi jawaban, sehingga mudah-mudahan hal-hal yang telah disampaikan secara kurang jelas akhirnya menjadi jelas. Mungkin itu hanya itu, Pak, yang perlu kami sampaikan. Saya terima kasih, Bu, dari pihak SMK 1 yang telah melaksanakan kegiatan dengan upaya-upaya untuk mencegah COVID di lingkungan sekolah. Ini yang kedua kali kami main ke sini, betul nggak, Mas? Ya, kalau masih ingat Pak Mas, ya. Cuma kemarin, ini SMK 1 yang ada di wilayah Kecamatan Subul, yang satu-satunya SMK selain SMK 11 nih, luar biasa, top rekornya SMK 1, sehingga sedikit ada permasalahan menjadi sorotan masyarakat. Mohon izin Bapak, pada masa operasi pendisiplinan itu ada istilah 3T, ada istilahnya testing, tracking, dan treatment. Ya, testing adalah dalam bentuk
rapid test maupun swab. Kemudian ada kebijakan Kementerian Kesehatan rapid tidak diperbolehkan, gitu Ibu Endah ya. Tidak tahu tidak diperbolehkannya itu pada masa apanya, tetapi kenyataannya perjalanan pun harus ada menyertakan membuktikan surat keterangan kesehatan dengan bukti rapid. Kemudian ada namanya tracking. Tracking adalah mendeteksi awal dari beberapa hubungan. Ya, misal contohnya ada si A terkonfirmasi. Nah, makanya di tracking lah dengan si A tersebut siapa saja. Ada kebijakan pemerintah kota. Kenapa COVID di pemerintahan kota Malang ini selalu naik? Kalau itu bukan masalah malah bagus. Artinya apa? Pemerintah Kota Malang membuat kebijakan yang luar biasa. Bekerja luar biasa timnya, gugus tugas. Yang berhubungan kurang lebih 30 itu dilaksanakan tracking. Ya inilah wujudnya, semacam ini. Ini bagian dari tracking. Menganalisa berhubungan dengan siapa saja sehingga akan didapat sesuatu data sehingga nantinya untuk mencegahnya. Yang terakhir adalah treatmentnya. Treatment adalah pelaksanaan isolasi mandiri. Monggo Bu Endah, kalau saya dengar tadi dari penjabaran beliau, secara umum ada 2 kasus yang menonjol di sini. Yang pertama adalah bagian dari keluarga besar sendiri, tetapi yang kedua ini adalah ya keluarga besar tetapi tidak ada hubungannya langsung dengan sekolahan. Dan upaya sekolahan sudah luar biasa. Upaya sekolahan sudah luar biasa. Awal untuk melaksanakan himbauan itu atau melaksanakan perintah dari pemerintahan, Kementerian Pendidikan dilaksanakan. Sampel pembuatan cuci tangan, himbauan yang di luar itu luar biasa. Kemudian dalam permasalahan tersebut sudah ada upaya yang bentuknya adalah rapid test. Nah, rapid test mandiri Bu ya. Itu sebagai mungkin data bisa diambil oleh puskesmas bahwa pada saat itu dengan ada kejadian itu dilaksanakan rapid test, berapa jumlahnya, datanya siapa saja, hasilnya apa saja. Itu sudah upaya. Terima kasih Pak Humas. Artinya inilah yang diperlukan. Kemudian saya berpesan kegiatan ini jangan semacam dipublikasikan luar biasa. Efeknya nanti, mohon maaf loh, efeknya ini sekolah. Nanti efeknya yang harus kita pahami, kita cegah bahwa ini adalah upaya yang sudah dilaksanakan. Itulah yang kita tonjolkan bahwa sekolah ini sebenarnya dengan kejadian yang satu saja yang kita angkat yang masalah dengan yang di dalam itu upayanya sudah dilaksanakan dan netral, tidak ada. Kan begitu ya Bu ya. Kemudian yang lainnya, sekolah ini sampai detik saat ini tidak pernah mengumpulkan atau memasukkan siswanya untuk melaksanakan belajar di dalam. Cuma yang jadi catatan tanggal 17 itu enggak itu yang upacara bendera. Tapi 17 sampai sekarang tanggal ini kalau masa inkubasinya vaksin tersebut, inkubasinya perkembangannya dari virus tersebut sudah lewat, berarti kan sudah tidak ada masalah. Upayanya sudah luar biasa terhadap pencegahan COVID-19 yang sudah ada leaflet-leaflet, kemudian sudah menyiapkan tempat cuci tangan dengan sabun, kemudian himbauan-himbauan atau poster-poster sudah dipasang karena kemarin juga termasuk SMK 1 itu ikut shooting ya Pak ya, untuk shooting terkait shooting di materi dan terkait COVID. Waktu itu saya sendiri yang menyampaikan sehingga itu yang bisa dibuat acuan teman-teman atau adik-adik siswa untuk melaksanakan kepatuhan terhadap protokol kesehatan baik untuk siswa maupun untuk gurunya sudah kami sampaikan semua kemarin. Kemudian terima kasih juga atas tadi laporan yang disampaikan terkait yang pertama adalah
Ibu Guru ya, Bu Masito itu ya Bu. Berarti saya lihat tadi untuk Bu Masito itu hasil swabnya apa Bu? Swab atau rapid? Saya tadi bingung, rapid apa swab? Itu belum ya, Masito itu berarti masih timbul tanda tanya. Tapi beliau tanggal terakhir 17 itu ya Bu ya, koordinasi dengan guru-guru itu. Sebelum itu sudah ada ya. Berarti kan sudah tidak komunikasi maupun kontak dengan guru maupun siswa ya. Jadi kan mudah-mudahan hasilnya juga tidak apa-apa. Kemudian yang terakhir karena Bu Masito ini adalah rumahnya di Kalpataru. Kalau kita tindak lanjuti, kalau di puskesmas itu adalah sesuai dengan wilayah kerja Bapak. Tapi tidak apa-apa, karena SMK 1 adalah termasuk UKS-nya binaannya Puskesmas Janti. Monggo kalau ada apa-apa lebih baik dikoordinasikan dengan Puskesmas dulu. Mohon maaf sebelumnya Pak, jadi tolong untuk ke depan lebih baik koordinasi dulu. Mungkin sama Pak Camat lebih jauh ya, paling dekat karena kita sudah MOU juga dengan SMK 1, anak-anak juga prakteknya di SMK 1 juga di Puskesmas Janti. Saya kebetulan dari Bama Brutno juga sudah biasa WA, biasa buka WA, bersuka telepon. Brutno biasanya ada keluhan apa gitu mesti telepon atau WA ke saya. Jadi kalau ada apa-apa mohon langsung klarifikasi dengan Puskesmas dulu, sehingga seperti ini tadi Bu Masito adalah Jalan Kalpataru rumahnya, nanti kita bisa menyampaikan ke Puskesmas wilayah kerja di Jalan Kalpataru itu, berarti ikut Lowaru, berarti insya Allah ikut Puskesmas ya daerah sana, berarti antara Mojolangu kemudian Cengeranya berarti masuk ke Dasari gitu Bu, sesuai wilayah kerja, sehingga saya bisa menyampaikan informasi ini ke teman kampus wilayah beliau tinggal. Yang pertama. Kemudian yang kedua terkait kasusnya suaminya Bu Retno tadi, juga alamatnya di Jalan berarti ikut di wilayah kerja Puskesmas Mojolangu, sehingga nanti itu bisa Kalpataru ikut mana? Mojolangu ya Mas? Kalau Pak Mahadi Purwodadi ya kan cepat 1 nomor 9 RT 3 25 Purwodadi, berarti Puskesmas Purwodadi Polowijen, iya berarti ikut Polowijen. Jadi seperti itu Pak. Jadi kita menindaklanjuti untuk kasus-kasus itu sesuai dengan wilayah kerja. Seperti saya adalah punya 3 wilayah kerja, yaitu Bandung Rejosari, Sukun, dan Tanjung Rejo. Begitu Bu, tapi tidak apa-apa. Kemudian tadi untuk klarifikasi ini juga saya akan menanyakan terkait yang menyampaikan di medsos itu kira-kira siapa ya Bu? Tanya ke saya. Nanti saya tanya Tuhan bapaknya. Oh ya sudah, ya. Anonim soalnya. Ya, nah itu anak akhirnya Eman Bu. Kalau semua nanti kita koordinasi dulu, terkait mungkin lebih dekat dengan Puskesmas. Kalau Pak Camat agak jauh ya, mungkin karena kita berapa langkah atau berapa sekitar 300 meter ya Bu dengan Puskesmas ya. Apalagi ya sekitar ya, kan dekat ya. Jadi monggo kalau seandainya ada permasalahan apa-apa, apalagi ini terkait kesehatan, lebih baik sebelum menulis di medsos koordinasi dulu dengan Puskesmas supaya tidak terjadi hal-hal ini loh. Seperti ini pengaduan sampai ke Polres ya Pak, sampai ke Polres pengaduannya ini. Iya, karena ini makanya ini klarifikasi itu karena kita pengaduannya sampai ke Polres Bu. Monggo ini adalah pembelajaran yang berharga buat kita ke depannya. Mungkin seperti itu, mungkin pembelajaran ke depannya seperti itu. Kemudian terkait kasus tadi, terkait Bu Retno juga sudah selesai isolasi ya Pak, sampai tanggal harusnya tanggal berapa tadi? Kalau hari ini hari ke-18. Iya, sudah selesai isolasi, tidak masalah. Kemudian
terkait tadi sudah disampaikan, karena terkait COVID sudah disampaikan panjang lebar oleh Pak Camat, kemudian sama Pak Dan Ramil. Saya hanya menambahkan saja terkait sesuai dengan PMK 413 2020 ini, untuk pasien dengan hasil swab positif tanpa gejala sekarang sudah tidak ada swab ulang lagi seperti yang sebelumnya. Kalau sudah PMK 413 2020 ini, begitu ada pasien dengan swab positif tanpa gejala melakukan isolasi mandiri selama 10 hari. Setelah 10 hari sudah dinyatakan selesai isolasi atau sembuh. Kemudian kalau ada gejala baru ditambah 3 hari isolasi. Setelah itu baru dinyatakan sembuh. Ini kalau yang tanpa gejala. Kalau dengan gejala otomatis biasanya langsung rumah sakit kalau gejala berat. Kalau gejala ringan bisa tetap isolasi di rumah maupun sebos. Kalau isolasi di rumah memungkinkan, ini adalah seandainya rumahnya besar atau berlantai, ada 2 lantai, pasien bisa isolasi di atas, yang penting ada kamar mandi sendiri, itu bisa isolasi di rumah. Kemudian bisa yang di atas dipakai pasien tersebut, kemudian yang di bawah bisa dipakai keluarganya, tidak masalah. Tapi tetap melaksanakan isolasi mandiri semua satu keluarga. Mohon dengan pasien ini kita kalau bisa menekan stigma-stigma yang negatif terhadap masyarakat. Jadi kita lindungi pasien ini, siapa Bu yang mau sakit, kita saja hanya menunggu giliran. Mudah-mudahan kita semua insya Allah sehat, insya Allah sampai COVID ini berlalu. Harapan kami kita semua adalah sehat ya Bu, supaya sehat dengan jaga tadi, tetap jaga imun, kemudian patuhi protokol kesehatan, kemudian bila ada gejala sedikit pun itu segera kontrol ke layanan kesehatan. Kemudian untuk pasien isolasi mandiri yang rumahnya tidak memungkinkan untuk melaksanakan isolasi, ini bisa melakukan isolasi di sebos. Ya, sebos di Jalan Kawi itu nanti juga tetap koordinasi dengan puskesmas setempat, karena tidak asal pasien kemudian sudah isolasi dan langsung kita berangkat ke sebos, tidak seperti itu. Dia melalui prosedur juga. Nanti puskesmas sebelumnya juga harus mengisi data-data terkait pasien tersebut, kemudian klarifikasi dengan petugas sebos, kemudian dikondisikan di sana kamarnya masih ada atau sudah penuh. Kalau biasanya ada, langsung disuruh membawa ke sebos kalau sudah prosedur sudah terpenuhi prosedurnya. Kemudian juga jamnya itu juga tidak bisa sewaktu-waktu, karena poli COVID yang ada di sebos ini bukanya adalah mulai jam 8 ya Mas ya, 8 sampai jam 1 itu biasanya kita langsung kondisikan kalau sebelum jam 1. Kemudian juga puskesmas, mohon maaf, untuk puskesmas ini selain mengantar pasien sebos, kemudian kita tracing, kita juga punya tugas untuk menjemput dan mengantar pasien yang konfirmasi positif tadi, itu juga tugasnya puskesmas. Contoh seperti ada pasien dengan gagal ginjal, dia konfirmasi positif, COVID positif, selama masa isolasi puskesmas bertanggung jawab untuk mengantar dia hemodialisa ke RSSA, seandainya 1 minggu 2 kali kita mengantarkan juga, kita sampai ke sana Pak. Jadi mengantarkan sampai beliau benar-benar dinyatakan isolasinya selesai. Kalau dengan gejala tadi berarti 13 hari. Setelah itu nanti beliau mandi. Jaganya apa Pak ini, karena supaya tidak menimbulkan penyebaran kepada orang lain. Ya, kemudian termasuk pasien yang kita punya ibu hamil dengan konfirmasi positif, kita juga sama, kita juga mengantar waktu mau melahirkan, sampai nanti pulangnya kita juga menjemput sampai mengantar ke rumahnya kembali. Itu tugasnya puskesmas juga. Kalau ada pasien pulang dari rumah sakit dengan konfirmasi positif, itu juga puskesmas diberitahu rumah sakit bahwa hari ini ada pasien pulang dari rumah sakit hasil masih swab itu positif atau negatif, kita dilapori. Pasien ini kalau masih positif
kita isolasikan mandiri di rumah. Kalau rumahnya memungkinkan lagi bisa isolasi mandiri, kalau tidak memungkinkan berarti kita koordinasi lagi dengan keluarga, kita kalau bisa kita arahkan ke Sefbos. Itu yang sudah kita lakukan Bapak. Itu mungkin Pak yang tambahan dari saya. Kemudian terkait ya koordinasi sudah untuk tindak lanjut tadi sesuai wilayah kerja, kemudian supaya kita tidak timbul miskomunikasi gitu Pak Ibu. Nanti kan laporannya supaya karena agak nggak enak ya Pak, karena tidak ada tindak lanjut dari puskesmas maupun kecamatan, Pak Lurah ya Pak Lurah ya. Itu padahal kita itu kalau ada laporan itu tidak menunggu lama, nggak pakai lama Bu. Begitu ada laporan kita langsung tindak lanjuti. Biasanya kita didampingi oleh petugas kesehatan bersama dengan Babinsa, Babin Kapitnas, Pak Lurah ya Pak Lurah itu beberapa kali saya ajak jalan-jalan seperti itu ya. Mungkin itu dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.